lagi dengan kami di ibadah Sekolah Minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat semua ya. Nah, adik-adik semua udah siap ibadah bukan? Kalau udah siap, artinya adik-adik telah memegang Alkitab sama persembahannya ya. Tetapi kalau belum, ayo adik-adik dipersiapkan dulu Alkitab sama persembahannya supaya kita bisa menikmati ibadah kali ini. Nah, selain itu adik-adik, kakak mau mengingatkan lagi nih, supaya selama ibadah adik-adik tidak boleh jalan-jalan atau berlari-lari. Adik-adik harus duduk dengan tenang dan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mengingat betapa besar kasih dan cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua, mari adik-adik kita awali ibadah hari ini dengan penuh sukacita dan semangat dengan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Sambil ikuti gerakan kami ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan kan? Ayo, agar lebih semangat lagi, ayo kita menikmati ibadah kali ini. Kita bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Allah di tengah kita. Yuk adik-adik, bangkit berdiri sambil mengikuti gerakan kami ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita.
Tuhan Allah, ya Allah, kasih setiamu di dalam baik-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, melalui lagu ini kita diajarkan untuk harus menjadi anak-anak Tuhan yang berani, kuat, dan tidak boleh menjadi penakut. Karena kita memiliki Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kita dimanapun kita berada. Untuk itu, ayo adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Berani Tampil Beda. Dalam nama Yesus, saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa. Dalam nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa. Dalam nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tingkah yang kedua beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tingkah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Amin. Adik-adik, saat ini kembali kita untuk memuji Tuhan dengan judul lagunya Yesus Itulah Satu-Satunya. Sambil kita berdiri, kita mengikuti gerakannya. Ayo kita puji Tuhan. Yesus itulah
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita pada hari ini yang diambil dari Ester 9 ayat 15 sampai 19. Kakak ulangi, epistel pada minggu hari ini diambil dari Ester 9 ayat 15 sampai 19. Mari kita baca secara bergantian. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan dan kini orang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar menantar makanan. Amin. Adik-adik, tahu nggak siapa yang terkuat, terhebat, dan terbesar di dunia ini? Iya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang terhebat, terkuat, dan terbesar di dunia ini. Seperti lagu berikut yang berjudul Kuat, Hebat, dan Besar. Mari kita nyanyikan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari kita nyanyikan satu kali. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini yang tertulis pada Filipi 4 ayat 13. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita saksikan video ayat hafalan untuk minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih.
dapat ikutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Amin. Dadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Dadah teman-teman. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, biarlah dalam pertemuan kita secara virtual ini kita dapat menerima firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Nah adik-adik persiapkan hati dan dirinya ya untuk kita menerima firman Tuhan. Ayo seperti biasa ya, kalau sama Ina mau ngajak lagu nih nyanyinya. Tanganku ada dua. Ayo sama-sama ya, kita menyiapkan diri kita sambil bernyanyi. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, atas hari yang indah yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami anak-anakmu di seluruh dunia untuk dapat mengikuti ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan Allah yang baik, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Nah, cuma 2 ayat. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Agak cantik ya natsnya. Ayo semua yang sudah pegang Alkitab dibuka
kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida bin Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Inang mau tanya sama kita. Kalau misalnya dikatakan bagaimana sosok raja yang adik-adik tahu, adik-adik bisa jawab apa? Raja itu seperti apa sih? Mungkin sebagian dari kita membayangkan kalau sosok raja itu badannya tinggi, besar, punya otot-otot yang kekar. Betul tidak? Terus raja itu adalah seorang pemimpin yang gagah berani gitu, karena dia memimpin banyak rakyatnya. Pasti di bayangan kita semua rata-rata raja itu seperti itu ya. Nah, kali ini ada yang berbeda. Nah, dari nats khotbah kita pada hari ini dikatakan ada seorang raja, dia diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Wah, raja apa ya yang usianya 8 tahun? Nah, itu tadi siapa namanya? Yosia. Iya, Raja Yosia adalah raja yang diangkat bagi umat Yehuda di Yerusalem pada usia yang ke-8 tahun. Nah, coba adik-adik di rumah tunjuk tangan dulu siapa yang umurnya sekarang 8 tahun. Coba tunjuk tangan. Nah, adik-adik yang umurnya 8 tahun ini ngapain aja nih kerjanya di rumah? Ayo, apa aja coba yang bisa dilakukan pada usia atau umur 8 tahun? Paling kalau mau makan masih disiapin mama papanya di rumah kan? Kalau mau bangun juga mungkin ada sebagian yang masih harus dibangunin tidurnya. Nah, Raja Yosia ini, nah ini nih, Inang mau cerita ya. Ayo kita dengarkan. Raja Yosia ini pada usianya 8 tahun. Nah, kalau biasanya adik-adik di rumah yang usia 8 tahun masih bermain, memikirkan hal-hal yang indah yang menyenangkan, Raja Yosia dia dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja atas umat Yehuda, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana ya orang anak-anak usia 8 tahun disuruh menjadi seorang raja, memimpin suatu bangsa yang besar. Pasti susah kan? Bahkan mungkin di pikiran kita, apakah itu mungkin? Apakah dia bisa berhasil menjadi seorang raja dengan usianya yang 8 tahun? Nah, di ayatnya yang kedua tadi dikatakan bagaimana masa kepemimpinan Raja Yosia tadi. Dikatakan tadi di ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, inilah sikap Raja Yosia yang membawa dia kepada keberhasilan pada masa kepemimpinannya sebagai seorang raja. Walaupun Raja Yosia masih berusia 8 tahun, tetapi karena ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, ia bisa menjadi raja yang berhasil. Walaupun tadi kita sama-sama tahu ya adik-adik, usia Raja Yosia masih 8 tahun, masih sangat muda. Nah, dan Raja Yosia juga dia senantiasa mau
orang tuanya dia mendengarkan nasihat untuk melakukan apa yang benar tadi di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan juga tadi bahwa Raja Yosia dia tidak mau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, adik-adik sekolah minggu, bisa nggak ya seperti Raja Yosia? Bisa nggak memimpin umat Israel walaupun dia masih sangat muda, masih tergolong dalam usia anak-anak, untuk memimpin suatu bangsa yang besar? Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa dong, kenapa nggak bisa? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mau menjadi seorang pemimpin seperti Raja Yosia, sangat bisa. Kuncinya apa? Kuncinya yaitu takut akan Tuhan. Seperti Raja Yosia, dia mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga bisa. Jika mau takut akan Tuhan. Gimana ya maksudnya takut akan Tuhan? Nih, sini yang ngajarin. Takut akan Tuhan seperti yang diperintahkan firman Tuhan itu, yaitu senantiasa mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Mau berbuat baik, tidak menjahili kawannya, tidak suka berbohong, tidak mengejek kawannya satu dengan yang lain, menuruti perintah kedua orang tua kita. Nah, itulah ciri-ciri anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau kalian mau menjadi seperti Raja Yosia, harus kuncinya yaitu takut akan Tuhan. Nah, ayo adik-adik sekolah minggu, persiapkan dirimu menjadi seorang pemimpin masa depan. Kita semua bisa menjadi seperti sosok Raja Yosia. Walaupun dia diangkat menjadi seorang raja pada usia 8 tahun, tetapi dia bisa memimpin bangsa Israel selama 31 tahun. Wah, luar biasa ya adik-adik. 31 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan Allah berikan kepada Yosua. Karena Yosia adalah raja yang turut dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui kisah Raja Yosia pada saat ini, mari kita belajar dari sosok raja yang istimewa ini. Walaupun usianya muda, dia bisa memimpin bangsa itu dengan baik, dengan bijaksana, karena dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita lakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sebagai kita adalah generasi penerus, bisa kita menjadi seorang pemimpin masa depan. Amin? Amin. Oke, sebelumnya Ina mau ngasih satu pertanyaan nih terakhir penutup buat adik-adik yang nanti di rumah. Pasti yang mendengarkan khotbah Ina dari awal sampai akhir tahu ya menjawab pertanyaan ini. Ina mau tanya nih. Yang pertama, siapa ya tadi nama Ibu Raja Yosia? Ayo, yang tahu dituliskan ya jawabannya di kolom komentar. Pertanyaan yang kedua, berapa tahun lamanya Raja Yosia memimpin bangsa Israel di Yerusalem? Nah, yang mendengarkan khotbah dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya ya. Ayo, kita mau lihat ya jawaban adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke, selamat hari Minggu bagi kita. Selamat beraktivitas buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas kasih-Mu yang tak berkesudahan kepada kami. Terlebih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memampukan kami anak-Mu untuk dapat melakukan apa yang benar menurut-Mu ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan
sebagai penerus Raja Yosia yang mampu tidak melakukan apa yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan pribadi yang lebih takut kepada Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Bisa Kado Pubuhan Tuhan sambil mengumpulkan persembahannya ya. Adik-adik, kita patut bersyukur hari ini kita boleh bersukacita, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan akhiri ibadah minggu kita. Mari kita tutup di dalam doa, nanti doa persembahan, kemudian kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari Minggu ini. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan ibadah melalui Google Meet. Nanti linknya akan dibagikan di grup week setelah minggu masing-masing. Ya, jangan lupa klik linknya untuk bergabung di Google Meet. Ya, selamat